Ya, sementara itu kebakaran hebat melanda pasar kota Wonogiri, Jawa Tengah. Api berasal dari salah satu kios di lantai 2 yang diduga akibat korsleting listrik. Api membakar hebat bangunan pasar kota Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Senin dini hari. Api semakin membesar karena banyaknya barang yang mudah terbakar. Ratusan kios pasar kota Wonogiri hangus dalam peristiwa ini. Dugaan sementara api dipicu korsleting listrik dari salah satu kios di lantai 2. Sudah rata dengan tanah, sudah rata. Sudah. Kerugian sekitar berapa? Ya kalau rugian dagangan sekitar 50-an sampai 70 juta lah. Itu pakaian semua. Pakaian semua ya. Jadi mudah terbakar juga ya? Iya ya sangat mudah terbakar. Kalau berjalan di sini sudah berapa lama? Kalau saya sudah mulai dari kebakaran ini yang pertama, dulu pernah kan kebakaran sini. Pihak damkar berupaya melokalisir api agar tidak meluas. Sebanyak 12 unit damkar dan 8 unit tangki suplai air dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut, namun diperkirakan 300 kios hangus terbakar. Di Wonogiri, Jawa Tengah, Halim Mahfur melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus yang dikemudikan seorang wanita ringsek terjepit truk di Cilegon, Banten. Kecelakaan terjadi karena rem truk di belakangnya tak berfungsi. Sebuah dam truk menabrak minibus dari belakang hingga ringsek dan tersangkut di antara kendaraan lain. Pengemudi minibus wanita yang terluka dievakuasi petugas tol bersama Satlantas Polres Cilegon. Korban dibawa ke RSUD Kota Cilegon untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan, yaitu dam truk, minibus, dan truk trailer terjadi di eksit tol Cilegon Timur. Kecelakaan bermula saat dam truk mengalami remblong, menabrak minibus hingga terjepit di antara truk trailer yang ada di depannya. Ya emang remnya nyelonong, maksudnya nggak ada rem, belum. Kondisi lalu lintasnya lagi ngerayap atau seperti apa? Lagi ngerayap, lagi macet, ini sama tujuh. Jadi Bapak bawa dam truk ini remnya belum gitu? Iya, Ngebut? enggak lah, masuk keluar tol ngebut. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Serang Kota. Seluruh pengemudi beserta kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa petugas dari lokasi kejadian. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, puluhan rumah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat rusak parah usai diterjang angin kencang dan hujan es. Peristiwa serupa juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Angin kencang disertai hujan deras mengguyur wilayah desa Berkah dan Bojong Galing, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya, puluhan rumah warga rusak serta menumbangkan sejumlah pohon. Selain itu, hujan es seukuran bola pingpong juga terjadi saat hujan deras dan angin kencang melanda. Fenomena hujan es ini berlangsung selama 1 jam. Peristiwa angin kencang dan hujan es itu dipicu oleh cuaca ekstrim hingga mengakibatkan 52 rumah warga rusak. Tak hanya di Bojong Genteng, peristiwa tersebut juga menerjang Kecamatan Parakan Salak dan Parung Kuda. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Derasnya hujan disertai angin kencang melanda kawasan Jember, Jawa Timur. Akibatnya, sejumlah pohon tumbang diterjang angin kencang. Atap rumah warga juga ikut berhamburan.
Pohon besar di Jalan Raya Tanggul tumbang menimpa truk yang sedang melaju. Sedangkan atap di kantor kelurahan Sempusari berhamburan karena terpaan angin kencang. Tak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir hingga jutaan rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, geger, seekor macan tutul masuk ke hotel di Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Pengelola hotel langsung melapor ke petugas pemadam kebakaran. Inilah video amatir kemunculan seekor macan tutul yang masuk ke dalam lantai 2 hotel di kawasan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Pengelola hotel langsung melaporkan ke petugas pemadam kebakaran Kota Bandung. Proses evakuasi macan tutul ini pun berlangsung dramatis. Petugas gabungan sempat alami kesulitan karena macan berada di lantai 2 dan sangat agresif. Macan akhirnya berhasil dievakuasi usai macan dibius terlebih dahulu. Ada macan di dalam hotel. Evakuasi berlangsung selama 3 jam. Untuk kesulitan karena ini ada di lantai 2, jadi untuk evakuasinya cukup rumit. Belum diketahui asal macan tutul ini. Pihak BKSDA Jabar belum bisa memastikan apakah macan tutul yang ditemukan di hotel merupakan macan tutul yang kabur dari Lembang Park Zoo. Kini macan tutul dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga, PPSC, di Sukabumi, Jawa Barat untuk direhabilitasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan. Tim rescue pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor biawak besar dengan panjang 1,5 meter yang bersembunyi di saluran air depan rumah warga, Jalan Manggis, Kelurahan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Proses evakuasi berlangsung menegangkan, disaksikan warga setempat. Tugas terpaksa harus membongkar besi penutup saluran air agar bisa mengeluarkan tubuh biawak. Tak membutuhkan waktu lama, biawak tersebut akhirnya berhasil ditangkap menggunakan alat penjerat dan dikeluarkan dari tempat persembunyiannya. Lalu seluruh kakinya diikat untuk mencegah serangan. Keberadaan biawak awalnya diketahui oleh warga diduga hendak masuk ke rumah warga untuk mengincar makanannya. Karena tidak berani menangkap biawak, warga segera menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan evakuasi. Setelah diamankan dan dimasukkan ke dalam karung, biawak kemudian dibawa petugas menggunakan mobil rescue damkar ke daerah kawasan hutan untuk dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.